Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubadrah Kertawayantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Semeton Dharma yang berbahagia, Angayu Bagya patutlah kita ucapkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena hanya atas Asung Kertawari Nugraha lah maka kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Umat sedharma yang berbahagia, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah saya, nama saya Putu Santi Yogiwandari, mahasiswa Stah Dharma Sentana Prodipah tahun 2022 dengan nomor stambuk DS 012 2018. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini, khususnya dalam berteman dan bersahabat, hubungan tali silaturahmi kita semakin merenggang. Masih ada yang memilih teman dan saling menyakiti antara satu dan lainnya, sehingga cinta dan kasih tidak tumbuh di dalam diri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, maka saya akan membawakan Dharma Wacana yang berjudul Makna Cinta dan Kasih. Umat sedharma yang berbahagia, cinta tidak harus saling memiliki, melainkan apa yang sudah ada patut kita pelihara dan kembangkan. Cinta dan kasih adalah dua kata yang hampir sama, namun memiliki makna yang berbeda. Cinta adalah perasaan yang tumbuh di hati seseorang dan diberikan dengan penuh keikhlasan tanpa memandang waktu dan usia. Sedangkan kasih adalah perasaan yang penuh perhatian, pemberi maaf, dan welas asih, seperti perasaan kasih seorang ibu kepada anaknya dan perasaan kasih Tuhan kepada umatnya. Dengan demikian, cinta dan kasih tidak dapat dipisahkan. Ia saling bergandengan karena cinta tanpa kasih tidak akan tumbuh dengan sempurna. Ayat 13 telah dijelaskan bahwa orang yang memahami cinta kasih adalah Adwesta sarwa bhutana maitra karuna ewaca nirmamo nirahamkara samaduka suka kesam. Artinya, mereka yang bersahabat dengan cinta dan kasih, bebas dari keakuan dan keangkuhan, sama dalam suka dan duka, serta pemberi maaf. Maksud dari sloka tadi adalah mengajak kita untuk saling menyayangi dan menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Mari kita bersahabat dengan penuh cinta dan kasih yang bebas dari keangkuhan, kesombongan, dan selalu bersatu dalam suka maupun duka. Selalu memberi maaf dan tidak pernah menyimpan dendam. Semeton Dharma yang berbahagia, kapankah cinta kasih itu akan lahir? Kita memiliki hubungan secara langsung dengan segala sesuatu di alam semesta, baik itu air, api, udara, tanah, dan seluruh kombinasi dari semua ini. Sesungguhnya, jika kita menyadari kenyataan pada hasilnya ialah nilai tanpa kekerasan, maka dari nilai tanpa kekerasan itulah akan lahir cinta dan kasih. Semeton Dharma yang berbahagia, di dalam diri manusia ada 5 aspek kepribadian manusia. Yang pertama yaitu intelek atau kecerdasan. Intelek atau kecerdasan yang memungkinkan manusia untuk berpikir dan membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Yang kedua adalah fisik. Manusia berbentuk dari unsur fisik yang sama. Fisik sebagai aspek kepribadian yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengendalikan hasrat dan keinginan. Yang ketiga adalah emosi. Manusia hendaknya mengendalikan emosi agar dapat menjadi alat yang berguna dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat adalah
psikis atau kejiwaan. Psikis atau kejiwaan adalah aspek kepribadian yang paling dilukiskan, karena dalam kualitas diri manusia, kualitas psikis adalah yang nomor satu. Kualitas psikis ini adalah kualitas yang bersumber dari cinta dan kasih. Yang kelima adalah spiritual. Dalam aspek spiritual seseorang tersebut mempelajari tentang kemanunggalan Tuhan atau ide Sang Yang Widiwas. Semeton Dharma yang berbahagia, bagaimanakah jika cinta dan kasih itu dikorelasikan dengan kejadian saat ini? Seperti yang kita ketahui, agama mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Seperti apa yang diajarkan dalam agama Hindu, yaitu Trikaya Parisuddha, yang artinya 3 perbuatan yang harus disucikan, yang terdiri dari manacika, wacika, dan kayika. Karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat kejahatan, kekerasan, kebencian, apalagi kemunafikan. Karena pada dasarnya setiap agama menginginkan umatnya untuk melakukan kebaikan. Namun, melihat kondisi pada saat ini, kita patut merasa prihatin. Hal ini dikarenakan oleh ketidakbijaksanaan manusia di dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Contohnya, penggunaan handphone dalam permainan 10 jam. Ketidakbijaksanaan dalam pemanfaatan teknologi ini dapat menimbulkan dampak negatif, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang di sekitar kita. Sesungguhnya, jika kita mampu memanfaatkan segala teknologi yang telah maju di era sekarang ini, maka dampak positif akan datang kepada kita semua, seperti untuk mempermudah, membantu masalah sehari-hari, mendapatkan informasi yang lebih luas, dan sebagai alat komunikasi. Semeton Dharma yang berbahagia, ada banyak di antara kita yang menjalani hidup dengan kegelisahan, keresahan, dan kebingungan, serta rasa yang tidak menentu. Apakah penyebab semua ini? Penyebabnya adalah keinginan kita yang tiada batasnya. Dari keinginan yang tiada batasnya ini dapat membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sesungguhnya di dalam diri kita ada nafsu keinginan, kemarahan, keserakahan, kesombongan, kemabukan, serta nafsu iri hati yang ada di dalam diri yang merupakan musuh kita bersama. Tidakkah keenam musuh ini merupakan awal dari kehancuran dan terpuruknya manusia? Oleh karena itu, kita sebagai manusia berkewajiban untuk mengendalikan keenam musuh kita ini agar dapat berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Semeton Dharma yang berbahagia, ide Sang Yang Widiwasa menciptakan umat manusia dengan berbagai macam karakter. Dari berbagai macam karakter inilah kita dapat berbaur dan berteman. Ada banyak jenis teman yang kita miliki, yaitu ada teman yang bersikap keras, dialah yang mengajarkan kita untuk bersikap tegas. Ada teman yang bersikap lemah lembut, dialah yang mengajarkan kita arti cinta kasih. Ada teman yang bersikap cuek dan masa bodoh, dialah yang mengajarkan kepada kita untuk peduli antar sesama. Dan ada teman yang bersikap jahat dan hanya mementingkan diri sendiri, dialah yang mengajarkan kita untuk tetap waspada. Semeton Dharma yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa besi dapat menajamkan besi dan manusia dapat menajamkan sesamanya. Dalam agama Hindu, ini disebut dengan Tatuam Asi. Aku
Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Oleh karena itu, marilah kita selalu untuk saling mengingatkan sesama kita. Jadilah kita seperti sang surya yang selalu menyinari umatnya tanpa memandang wajah dan materi. Jadilah kita seperti pohon yang selalu memberikan kesejukan kepada setiap orang yang berada di bawahnya tanpa memandang siapa dia yang berada di bawahnya. Dengan begitu, saya yakin di dunia ini akan menjadi lebih indah, damai, dan penuh sukacita. Seperti yang tersuratkan dalam Weda, yaitu Wasudewa Kutumbakam, yang artinya sesungguhnya semua manusia yang ada di dunia ini adalah bersaudara. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga etika kita, menjaga kebersamaan kita, agar rasa cinta dan kasih dapat muncul di antara kita. Semeton Dharma yang berbahagia, dari Dharma Wacana yang saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa makna cinta dan kasih sangatlah luas. Bukan hanya perasaan suka pada pasangan, tetapi juga perasaan kasih kepada saudara, teman, dan sesama makhluk ciptaan Ida Sang Yang Widiwasa. Sebagai akhir dari kesimpulan, saya akan mengutip sebuah kakawin niti sastra. Wasita nimitanta menemu laksmi, wasita nimitanta pati kepanggu, wasita nimitanta menemu duka, wasita nimitanta menemu mitra, yang artinya dengan perkataan engkau akan menemukan kebahagiaan, dan dengan perkataan engkau akan menemukan kematian, dengan perkataan engkau akan menemukan kesengsaraan, dan dengan perkataan pula engkau akan menemukan sahabat. Untuk meningkatkan rasa cinta dan kasih di dalam diri kita, marilah kita menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita agar kita dapat mencapai kebahagiaan. Menjaga lisan kita agar dapat terhindar dari mara bahaya dan kesengsaraan. Menjaga lisan kita agar kita terhindar dari kematian. Dan menjaga lisan kita agar kita dapat mendapatkan sahabat yang mengajarkan cinta dan kasih yang sebenarnya. Semoga Dharma yang berbahagia. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi renungan bagi kita semua. Dengan akhir kata, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.